Selamat pagi. Renungan pagi ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan Alkitab sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah atau bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya firman ini sangat penting. Yohanes memulai Injilnya, maksudnya Rasul Yohanes, bukannya dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti ketiga Injil lainnya, yaitu dalam Matius, Markus, dan Lukas. Namun Injil yang lain lebih membahas apa terjadi pada saat Natal, yaitu apa fakta-faktanya. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat? Sebab itu Yohanes tidak menulis itu semua, yaitu tidak menyebut Maria, Yusuf, Zakaria, Simeon, gembala atau malaikat. Tetapi Yohanes membahas apa makna dari arti Natal, dan di balik semua fakta historis itu apa makna teologisnya dan makna filosofinya. Itulah sebabnya Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah, yaitu langsung menuju ke surga. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam renungan pagi ini kita akan membahas dua hal yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian pertama Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita ingin mengenal seseorang, maka pengamatan kita tidak cukup dengan melalui hal tertentu atau pengamatan saja. Itu tidak cukup, sebab melalui pengamatan maka kita hanya tahu sebagian kecil tentang orang itu, dan itu tidak pasti. Dan untuk mengenal dia, maka kita harus melakukan interaksi, yaitu melalui saling berkata-kata satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman atau logos itu telah menjadi manusia. Kata logos itu berasal
dari akar kata logik atau logika, yang artinya logika Tuhan menjadi manusia. Jadi kalau Tuhan itu sulit untuk dimengerti, maka melalui Yesus kita bisa melihat logika Tuhan, dan melalui Yesus kita bisa melihat definisi kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam beberapa komentar dikatakan bahwa Yesus adalah pewahyuan yang tertinggi dari Allah. Itulah Rasul Yohanes mengungkapkan ada 7 perkataan Yesus. Yang pertama, kalau manusia itu tahu hidup dari apa, maka manusia itu hidup bukan dari roti dan apa yang dimakan. Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Yang kedua, kalau kita ada dalam kegelapan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Yang ketiga, kalau kita ingin jalan kepada Tuhan, Yesus berkata, akulah pintu. Yang keempat, kalau kita ingin tahu siapa yang memimpin hidup kita, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Lalu yang kelima, kalau kita ingin tahu hidup seperti apa, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, Yesus menyatakan bahwa Dia bukan penunjuk jalan menuju kebenaran dan hidup, tetapi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketujuh, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dia berkata, akulah pokok anggur. Jadi kebenaran bukanlah teori yang dipelajari, tetapi pribadi yang perlu dikenal, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan itu menjadi manusia, seperti tadi sudah disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, itu artinya firman itu menjadi daging dan yang ilahi menjadi jasmani. Firman itu menjadi rentan dan bisa dibunuh. Semua Tuhan ciptaan manusia maka selalu digambarkan kuat dan dahsyat, tetapi tidak ada yang berani menggambarkan Tuhan yang lemah. Namun mengapa firman yang ilahi dan yang tidak terbatas mau menjadi jasmani, menjadi manusia yang terbatas dan menjadi rentan? Firman itu menjadi manusia yang kuat menjadi rentan dan yang ilahi menjadi jasmani, yaitu supaya Dia merasakan apa yang kita rasakan, Dia melalui apa yang kita lalui, dan Dia menggumuli apa yang kita gumuli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Yesaya 9 ayat 5, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mengapa Yesus dibilang penasihat ajaib? Contoh nih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, contoh sebagai ilustrasi, ada orang yang mengalami masalah dalam kehidupan keluarga, misalnya dalam pernikahan. Ada yang ingin bercerai, kemudian orang itu tentunya butuh ditolong, butuh dinasihatin atau didoakan, butuh konseling. Maka kita tahu milih konseling dengan siapa. Misalnya, apakah konseling dengan orang yang belum menikah, apakah dengan orang yang sudah menikah tetapi perkawinannya selalu bahagia dan harmonis terus, atau yang ketiga, orang yang sudah menikah tetapi sempat mengalami permasalahan pernikahan dan hampir cerai, tetapi sekarang sudah mengalami pemulihan. Tentunya kita akan mau konseling atau berbicara dengan orang yang
pilihan nomor 3 karena dia pernah merasakan dan mengalami seperti yang dialami orang yang sedang bermasalah tersebut. Demikianlah arti Natal atau kelahiran Tuhan Yesus, yaitu apa yang Yohanes mau katakan kepada kita semua, yaitu tidak ada Tuhan yang seperti ini, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, pernah merasakan apa yang kita rasakan, rela turun menjadi lemah, menjadi rentan, dan merasakan apa yang kita rasakan. Yesus adalah orang yang paling menderita. Dia juga pernah mengalami kelaparan, tidak punya rumah, dalam keadaan tidak punya harta benda, ditolak, difitnah, diperlakukan tidak adil, dikhianati, dan lain sebagainya. Bahkan doanya ditolak, ditinggalkan. Itulah sebabnya dia mengerti dan peduli terhadap semua penderitaan yang kita alami. Itu merupakan kondisi yang ada dalam Tuhan Yesus yang sebagaimana manusia pada umumnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tadi keadaan yang pertama. Yesus yang sebenarnya berkuasa, memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi dia rela turun ke dunia menjadi manusia yang seperti yang kita rasakan sebagai manusia biasa. Yang kedua yaitu Tuhan itu diam di antara kita. Kita tidak dapat memandang kemuliaan Tuhan karena kita ini berdosa dan kemuliaan Tuhan itu kudus, sehingga kalau kita memandang kemuliaan bisa hangus, terbakar, dan mati. Selanjutnya, oleh sebab itu supaya umatnya bisa dekat dengan Tuhan, maka diberikan cara dengan membangun kekuatan iman kita. Jadi ada ilustrasi istilah kata diam di sini, maka Yohanes memakai kata skeno yang dalam Perjanjian Lama berbicara tentang tenda tabernakel. Artinya Tuhan membangun tabernakel bersama kita. Dengan memakai kata ini, maka Rasul Yohanes mau mengingatkan pembacanya untuk mengingat cerita Musa yang berkata kepada Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi apa yang dikatakan dalam di Keluaran 33 ayat 18 dan juga Keluaran 33 ayat 20 terkait dengan bagaimana Allah menampakkan diri pasti kita tidak kuat. Namun saya tegaskan kembali bahwa dengan adanya Yesus datang ke dunia ini, bisa dekat dengan manusia. Jadi kita tidak dapat memandang kemuliaan Tuhan karena kita ini berdosa dan kemuliaan Tuhan itu kudus, sehingga kalau kita memandang kemuliaannya bisa hangus, terbakar, dan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagian dari firman Tuhan hari ini yang sudah kita renungkan sebagian. Bukankah ini kebalikan dari ayat di Yohanes 1 ayat 14? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi arti dari firman menjadi manusia dan bertabernakel dengan kemuliaannya bersama kita, yaitu Natal adalah cara Tuhan mengakhiri sistema agama. Dalam sebuah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita renungkan pagi ini. Juga ada bagian lain. Firman itu menjadi manusia dan
itu seperti apa? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah ingin datang ke dunia ini dengan merendahkan diri, merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia. Dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahku ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat kita menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebenarnya tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, karena kita sebenarnya sudah layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, kasih Allah, karena kejahatan manusia, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, dosa itu memisahkan kita dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Dosa dan kekudusan Tuhan serta kemuliaan Tuhan tidak bisa dicampur dan membuat hangus karena tidak bisa tahan, sehingga ada pemisah dan harus ada sesuatu terjadi. Sebab itu dalam Perjanjian Lama harus ada yang bayar harga dan ganti rugi untuk pemisahan itu. Dan siapa yang bayar harga? Yaitu firman yang menjadi manusia yang bersama-sama dengan kita. Yaitu waktu Yesus berkata, sudah selesai, maka tirai yang memisah ruang kudus dan maha kudus itu robek, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa menghadap Tuhan secara langsung. Puji Tuhan. Kemuliaan bersama dengan kita itu seperti apa? Dalam Perjanjian Lama, maka kemuliaan Tuhan itu sangat mengerikan, sehingga waktu Musa melihat kemuliaan Tuhan hanya melihat bagian belakang jubahnya saja. Kemuliaan Tuhan juga berbicara tentang tiang awan dan tiang api, suara yang menggelegar. Bahkan waktu Saulus melihat kemuliaan Tuhan, maka dia menjadi takut dan buta. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diakses atau dipegang. Tapi sekarang kemuliaan Tuhan itu menjadi bayi dan bisa diakses, bahkan tinggal di dalam kita. Sebab itu datang dan percayakan hidup kita kepada penasihat ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Bapak-Ibu Saudara sekalian, demikianlah yang bisa kita renungkan terkait dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, sehingga barang siapa orang yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, pasti akan memperoleh hidup kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, sehingga kami boleh merenungkan sebagian dari firman yang kami ambil dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, sehingga bisa kita renungkan bagian-bagian ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.